Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi tayyibin at-tahirin wa la'natullah ala a'daihim min awalihim ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Pina TV yang saya muliakan, alhamdulillah pada bulan yang penuh dengan barakah dan rahmat ini kita diberikan kesempatan, dipanjangkan umur kita untuk melaksanakan ibadah di bulan yang sangat mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetapi dalam khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tidak menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tapi Rasul dengan menyerukan dalam khutbahnya yang panjang di akhir bulan Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan, beliau mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa ada perbedaan apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diserukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam pidato Rasul yang panjang dan penuh dengan hikmah yang luar biasa, Rasul mengatakan ayyuhan nas, qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakah wal rahmah wal maghfirah. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian bulan Allah yang penuh dengan barakah, rahmah dan pengampunan. Syahrun huwa indallah afdalus syuhur. Bulan ini, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik daripada bulan-bulan yang ada. Wa ayyamuhu afdalul ayyam. Hari-harinya adalah hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari yang biasa. Wa layalihi afdalul layali. Dan malam-malamnya adalah lebih baik daripada malam-malam yang ada. Wa sa'atuhu afdalus sa'at. Waktu-waktunya lebih baik daripada waktu-waktu yang ada. Wa huwa syahrun du'itum ila diyafatillah. Bulan ini, bulan Ramadan ini, kalian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Wa ju'iltum fihi min ahli karamatillah. Dan kalian dijadikan sebagai orang yang memiliki kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anfasukum fihi tasbih. Napas-napas kalian dihitung sebagai ibadah, sebagai tasbih. Wa naumukum fihi ibadah,
Bahkan tidur kalian pun dianggap ibadah. Wa amalukum fihi makbul. Semua amal diterima. Wa du'aukum mustajab. Dan doa-doa kita dikabulkan. Nah, oleh karena itu, pemirsa yang saya muliakan, bulan, hari, malam, waktu-waktu di bulan Ramadan ini adalah sangat mulia. Maka kesempatan ini mari kita gunakan bersama-sama untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, dan baik itu ibadah yang sifatnya untuk pribadi maupun ibadah-ibadah yang sifatnya untuk sosial. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seruan ayyuhan nas, tidak dengan ya ayyuhalladzina amanu? Di sini Rasul ingin menjelaskan bahwa puasa itu adalah baik buat manusia. Puasa itu adalah sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Baik itu yang disebut dengan puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa macam-macam jenis puasa yang disunahkan. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan puasa diet. Puasa untuk mengurangi berat badan. Sekarang orang mulai menyadari bahwa berpuasa itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat buat manusia. Disinilah Rasul SAW menyeru kepada setiap manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, untuk memanfaatkan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Yaitu kalau puasa secara umum adalah baik dan sangat diperlukan oleh manusia, maka di bulan Ramadan ini adalah puasa yang sangat baik dan paling baik dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Dan ini sudah diteliti oleh para pakar-pakar kesehatan. Bukan saja baik untuk jasmani kita, tapi juga baik untuk meningkatkan rohani kita. Oleh karenanya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kita dengan kalimat ayyuhan nas, wahai manusia. Apa tujuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ini? Karena pertama kali adalah untuk meningkatkan insaniyatul insan, meningkatkan kualitas sebagai manusia, meningkatkan insaniyatul insan. Karena dengan meningkatnya manusia sebagai manusia yang sebenarnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar manusia memanfaatkan momen yang sangat penting ini, agar menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan dengan itu dia akan mendapatkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu sebagai orang-orang yang beriman. Yang Allah serukan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa.
Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ayyuhan nas, agar manusia menjadi manusia yang sesungguhnya, itu adalah sebagai pengantar, sebagai mukaddimah, sebagai persiapan, sebagai motivasi, dan memberikan semangat manusia untuk menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, yaitu hamba yang beriman kepada Allah, sehingga mendapatkan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Adapun tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang beriman adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kualitas iman yang tinggi, derajat iman yang tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan puasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kalau Rasul menginginkan manusia agar menjadi manusia seutuhnya, agar menjadi orang yang beriman, maka orang beriman yang diinginkan oleh Allah agar meningkatkan kualitas imannya, meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa, maka dia akan mendapatkan ketakwaan. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang paling dimuliakan oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah atqakum, orang-orang yang paling bertakwa. Maka di bulan yang sangat mulia ini, mari kita meningkatkan amalan ibadah, dan wabil khusus setidaknya semampu mungkin kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan amalan-amalan baik kita. Pesan Imam Ali alaihi salam mengatakan, saumul qalb khairun min siyamil lisan, wa saumul lisan khairun min siyamil batan. Puasa hati itu lebih baik daripada puasa lisan. Dan puasa lisan itu lebih baik daripada puasa perut atau batan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ada 3 hal yang perlu kita jaga. Menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga perut kita. Menjaga makanan kita. Dan itu adalah puasa yang paling ringan. Tapi puasa lisan, bahkan puasa hati itu adalah yang lebih berat. Bagaimana tidak dengki, tidak rakus, tidak hasud, tidak saling membenci. Begitu pula dengan puasa lisan. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa menahan makan dan dari minum itu adalah merupakan puasa yang lebih ringan dibandingkan puasa lisan dan puasa hati. Oleh karenanya marilah kita berusaha semaksimal mungkin di bulan yang penuh dengan berkah ini, yang dipenuhkan dengan rahmat ini, yang dipenuhkan pula dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar kita bisa diberikan kekuatan untuk bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga perut kita dari apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Safinah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.